Oke, Bang. Oke, Aldesta, selamat bergabung. Islam Kristen? Kristen, Bang. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan, silakan. Abang percaya kan Al-Quran? Percaya? Kami beriman pada Al-Quran Quran. itu menjelaskan sesuatu ya, Bang ya? Iya, menjelaskan sesuatu. Silakan. Jadi kalau aku bertanya, Bang, fungsi sunat itu apa, Bang, menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran. Oke. Ketentuan dari mana fungsi sunat harus tertulis dalam Quran? Kan katanya Al-Quran itu menjelaskan sesuatu. Iya. Jadi cobalah. Ketentuan dari mana fungsi sunat harus tertulis dalam Quran? Anggaplah aku ini, Bang, sebagai orang awam. Jadi bisa Saya nggak tanya aku gini, jelaskan Dinda, fungsi Dinda, sunat gini, Dinda. dalam Al-Quran? Gini Dinda, ketentuan dari mana fungsi sunat harus tertulis dalam Quran? Sementara dalam Bible ada yang lebih besar. Di Bible ada lebih besar. Kalau aku komparasi kayak gini, kita nggak akan dapat edukasi kalau begitu. Anggap aku tidak bisa menjawab. Akan kuberikan kau pertanyaan, nggak bisa kau jawab. Kenapa, Bang, bisa? Menurut kenapa bisa Bible-mu, menjawab? menurut Bible-mu, apa fungsi sunat bagi Tuhan? Kena lagi kan? Ya kan? Sekarang kan bertanya tentang Al-Quran. Oke. Katanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Oke. Sunat itu penting kan? Diajar Abang? Sunat itu penting. Iya, penting kan diajaran Abang? Nggak ada ajaran penting-penting, nggak penting. Jadi ngapain sunat? Dengar, Kalau Islam penting. itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, makruh, mubah. Nggak ada hukum itu penting, nggak ada. Jadi menurut Abang, Nggak bisa menurutku. kalau sunat penting ya? Nggak bisa menurutku. Jadi gini Dinda ya, kalau memang kamu mau berdiskusi, menghadirkan edukasi, jangan cari-cari pertanyaan yang memang tidak ada. Kalau kayak gitu pun modelnya, dengar dulu. Kalau begitu pun, ketika aku bertanya, apa fungsi sunat bagi Tuhan dalam Bible? Silakan. Kami kan disunat kita, Bang. Yesus kan disunat. Iya, menurut hukum Yahudi. Iya, apa fungsi sunat bagi Tuhan? Bukan menurut Kristen. Iya, saya tahu. Yesus nggak kenal Kristen, saya tahu. Dengar Dinda ya, saya tidak menyangkut Kristen. Saya tidak menyinggung Kristen. Dengar ya, saya tidak menyinggung Kristen. Tapi saya menyinggung sunatnya Yesus. Yesus ini sunat nggak bagi imanmu? Iya, hukum Yahudi. Iya, Yesus ini Tuhan nggak bagi imanmu? Tuhan nggak? Masalahnya Islam juga disunat. Dengar dulu, aku nggak membahas tentang Kristen. Dengar nggak? Aku nggak bahas Kristen ini, aku bahas pribadi Yesusnya loh Dinda. Iya. Oke, dalam iman Anda, Yesus itu sunat nggak? Yesusnya sunat nggak? Iya, menurut hukum Yahudi. Nah, dalam iman Anda, Yesus itu Tuhan bukan? Kok lari-lari, Bang? Kok lari-lari gimana? Aku nggak bahas ini kan sunat, dengar ya. Sunat kan sama-sama sunat nih, sama-sama sunat kan gitu, sama-sama sunat nih. Ketika Bible-mu saja menceritakan Tuhan bersunat dalam Bible-mu, kenapa nggak dijelaskan manfaat Tuhan sunat? Dijelaskan nggak? Di dalam hukum Yahudi kan itu sejarahnya Abraham, Bang. Itu Saya tidak tanya itu loh Dinda. Kristen bukan. Saya nggak tanya itu. Makanya aku tanyakan tadi. Saya nggak tanya itu. Dengar dulu. Saya nggak tanya itu. Sama dengan fungsi. Dengar ya. Kau tadi kan tanya fungsi sunat dalam Quran apa, betul? Betul? Ya, Islam kan disunat. Iya. Yesus disunat bukan? Iya, menurut hukum Yahudi Iya, disunat. saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan fungsi sunat bagi Tuhan apa? Ya, perjanjian dari Abraham. Fungsi loh, fungsinya gimana sih? Aku nggak tanya kan diperintahkan siapa enggak? Kepada Allah. Itu kalau aku tanya siapa yang perintahkan Yesus sunat. Kalau pertanyaan itu kau jawabnya. Ini ku bilang fungsinya bagi Yesus, bagi Tuhan sunat apa? Jadi sekarang, Bang, Abang nggak percaya lagi ya kata Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Loh, Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi segala sesuatu yang disampaikan oleh Quran tidak mengikuti hawa nafsumu. Gitu loh. Jelaskan apa menurut Quran fungsi sunat itu apa? Nah,
Ketika Bibelmu saja gak bisa menjelaskan fungsi sunat bagi Tuhan apa, kenapa kau cari di Quran? Orang Kristen tidak disunat. Saya nggak tanya untuk dengar Rinda ya, kecuali saya tanya apa fungsi sunat bagi Kristen. Baru boleh kau jawab itu, betul nggak? Sunat Kristen. Ya saya kan nggak tanya itu kan, saya nggak tanya itu kan. Ya udah ngapain abang tanya orang nggak disunat? Loh, Yesus sunat nggak? Ya Kristen kan tidak sunat. Saya tanya Yesus. Ya Yesus disunat menurut hukum Yahudi. Iya, fungsinya dia sunat sebagai Tuhan apa? Ya itu perjanjian Abraham kepada Allah. Itu tujuan dia bersunat, yang memerintahkan siapa? Makanya saya bilang syarat jadi OTD itu harus longor. Nggak bisa dicernanya pertanyaanku. Pertanyaanku pun nggak bisa dicernanya, coba. Udah. Fungsi. Sudah aku jelaskan. Saya tanya fungsi. Dengar ya, dengar Dinda. Saya tanya fungsi sunat, guna sunat, manfaat sunat bagi Tuhanmu apa? Itu perjanjian Abraham kepada Allah, makanya disunat secara hukum Yahudi. Oke, mana datanya? Di orang Kristen tidak ada. Mana datanya? Yesus berkata begitu. Tetap ada. Alkitab Oke, sekarang tanya aku. Sekarang jawab dulu pertanyaanku. Iya. Abang jawab pertanyaanku. Fungsi sunat itu menurut Quran apa? Ada di Quran, baca aja Quran, ada. Ada. Ada, yaudah silakan buktikan ada. Ada makanya aku tanya. Abang disunat. Baca aja di Quran ada. Abang nggak disunat. Ada, baca aja di Quran ada. Carilah. Jadi gini ya, Tunjukkan. itulah nggak enak diskusi kayak gitu kan. Ketika aku minta data, kau nggak kasih data, gitu loh. Ya Kristen kan tidak disunat. Saya nggak tanya Kristen. Ya abang disunat kan? Loh, saya nggak tanya Kristen, saya tahu Yesus itu nggak kenal Kristen. Saya tahu, Dinda. Saya tahu Kristen itu penumpang gelap yang menjadikan Yesus sebagai ikon kalian. Saya tahu. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kok fungsi sunat tidak Oke, ada? siapa yang mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu? Quran sendiri. Di mana tertulis? Buka aja, masa abang udah lama. Kena kok kan? Kau dengar kata orang kan? Di mana tertulis? Berarti abang nampaknya Di mana tertulis? Silakan datanya mana? Yuk. udah jelas nih Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Iya, mana tertulis Quran menjelaskan sesuatu? di Quran. Mana? Ayo, Ayo, mana datanya? Ayo, malu kan? Malu kan? Loh, di mana datanya di Quran dikatakan menjelaskan sesuatu? Mana datanya? Ada di Quran. Mana? Ada di Quran. Mana? Ada di Quran. Model ngeyel kan? Ngerti apa-apa. Oke, berarti kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Fungsi sunat apa menurut Quran? Oke, di mana datanya dalam Quran menjelaskan segala sesuatu? Ada ayatnya. Kasih ayatnya, aku kasih ayatnya fungsi sunat bagi Quran, silakan. Coba jelaskan apa fungsi sunat menurut Quran? Di mana kamu dapat informasi dari mana Quran menjelaskan segala sesuatu? Oke. Kan katanya kan sunat. Kan sunat ada. Dinda, dengar ya, ini meja diskusi. Jangan Bisa kamu dijelaskan. bertanya dengan pertanyaan yang katanya. Pakai data. Aku berbicara tentang imanmu pakai data. Contoh, Katanya Quran kata Bible Kristen itu sesat. Contoh nih, kata Bible Yesus itu sesat. Di mana tertulis? Matius 7, 22, 23, 2 Yohanes 1, nomor 7. Ada datanya. Matius 7, 22 itu berbicara doa tentang doa. Di mana doa? Doa dari mana? Kapan Yesus berdoa? 1:23 itu berbicara tentang doa, cara berdoa. Apa isi Matius 7, 22, 23? Apa isinya? Pertanyaan abang sudah kujawab. Apa isinya? Jawab satu. Kok doa pula kau bilang Matius 7? Kok doa pula kau bilang? Matius 7, 21 ayat 23 itu berbicara tentang Apa isinya? berdoa. Apa isinya rupanya? Ya itulah isinya ayatnya, bunyinya. Itu makanya mereka masih Kristen karena nggak tahu Bibelnya. Sudah tahu. Sanggup dia mengatakan doa. Ada Yesus berdoa pada hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu doa.
Nggak tahu kok Bible gua alah. Itu buktinya kau tuh masih Kristen, Dinda. Kau nggak tahu Bible. Sanggup kau bilang Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu doa. Itu perkataan Yesus di depan murid-muridnya. Itu Matius 7 ayat 1 dan 3. Bukankah Matius 7 isinya pada hari terakhir banyak orang yang berseru padaku Tuhan. Itu isinya kan? Ya. Nah, di mana doanya? Disipkan murid berbicara bagaimana cara berdoa kayak gitu. Kasih ayatnya di mana murid bertanya, bagaimana cara berdoa, silakan. Mana? Yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan. Iya, di ayat berapa? Di ayat berapa murid berkata, ajaran kami berdoa di ayat berapa? Enggak itu isinya. Kita buka datanya ya. Ini datanya ini. Kalian Kristen tuh karena nggak tahu Bible kalian. Berdoa. Nggak bisa mencerna isi Alkitab. Yesus pun nggak kenal Bible. Terima kenyataan. Karena dia firman. Di mana Yesus mengatakan dia firman? Yohanes 1. Ada nama Yesus di Yohanes 1. Ya, firman itu menjadi manusia. Manusia itu Yesus. Kan Ya, gampang enak kali kan, Tapi Yesus. pertanyaanku Yesus. Saya pertanyaan nggak bisa Yesus. menjawab. Firman Yesus. Yesus. Si sudah tadi tidak tahu. Karena kau jawab asal-asal. Pertanyaan apa sudah 8 ku jawab. Iya, tapi karena kau menjawab asal-asal. Oke, sekarang kau jawab aku sampai 10. Kau tanya aku sampai 10, silakan. Abang Barok ini mualaf karena memang tidak bisa dalam isi Alkitab. Gitu. Oke, ketika Yesus mengatakan aku adalah firman, di mana dia berkata begitu? Kan Yohanes 1 kan firman menjadi Kita buka manusia. ya. Itu udah jelas. Yohanes 1 berapa firman jadi manusia? Yohanes 1 ayat 14. Oke, kita buka ya. Ini. Kita buktikan dia berbohongnya dia teman-teman ya. Ini. Pertanyaan belum dijawab. Matius 1 nomor 14. Nih. Yohanes 1 ayat 14. Nih, aku buka ya. Yohanes 1 ayat 14 bukan Matius. Iya, ini kita buka ya. Yohanes 1 nomor 14 ya. Kalau model asal bunyi aja semua pertanyaan pun bisa kau jawab nih. MA 8 pertanyaan abang sudah ku jawab. MA Pertanyaan cuma 1 nggak bisa abang jawab. MA Hanya bilang fungsi surat ini menurut Quran apa? AMA. Itu kan jelas firman itu telah menjadi manusia. Udah. Nah, mana Yesusnya? Ya firman itu telah menjadi manusia. Mana Yesusnya kok menjadi Yesus? Kalau yang merujuk pada firman yang punya permulaan tagihan apa? Wahyu 3 ayat 14. Yang saya tanyakan, kapan Yesus mengatakan dirinya adalah firman? Di Amsal 8 ayat 22. Kapan Yesus berkata dirinya adalah firman? Kapan? Kapan? Itu Yohanes 1 ayat 14 sudah itu. Mana nama Yesusnya mana? Ya, tapi firman itu merujuk pada Yesus. Oke, dengan dasar apa kau katakan firman ini menuju pada Yesus? Sementara di sini tertulisnya manusia. Silakan. Coba abang buka lagi firman di Wahyu 3 ayat 14 kata firman. Yang saya tanyakan, Yesus mengaku dirinya firman di mana? Hah? Kita buka lagi. Kan abang bilang kan siapa? Gimana Yesus firman abang bilang? Di mana Yesus menyatakan dirinya firman? Buka lagi Wahyu 3 ayat 14. Oke, Wahyu 3:14 katanya ya, Yesus ngaku firman. Wahyu 3:14. Nih. Dan tuliskanlah kepada malaikat Tuhan yang mewakili jemaat di kota Laodikia. Inilah pesanku, Sang Amin. Akulah saksi yang sangat layak dipercaya yang sudah mengajarkan. Mana firman? Firman itu. Mana kata-kata firman di sini? Firman. Di mana? Coba lo. Coba kau eja dulu. U L I tambah S. Mana kata-kata firman pun nggak ada di sini kata-kata firman. Makanya aku bilang kau masih oten karena nggak tahu Bible kau. Ampun. Ya, Yesus menyatakan dirinya firman.
firman? Kan jelas kan? Di mana Yesus menyatakan dirinya firman? Ya, siapa? Mana Yesusnya firman? Kan itu. Saya tanyakan di mana Yesus menyatakan dirinya firman? Karena kau katakan Yesus itu adalah firman. Di mana Ya, Yesus jelas. menyatakan dirinya firman? Di mana? Yang menjadi manusia siapa? Aku manusia. Iya, yang menjadi manusia, yang punya permulaan siapa? Permulaan. Loh, aku manusia, aku punya permulaan. Aku manusia, aku punya permulaan. Adanya, ayo. Segala sesuatu yang diciptakan, Hah? dia adalah firman. Oke, berarti dalam Yohanes 17 nomor 8, ketika Yesus berkata, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, ku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus mendapat Yesus. Wah, udah 10 pertanyaan abang mau jawab. Tapi kau mencret. Firman Yesus itu jawab. Tapi kau mencret kan? Pertanyaan abang pasti sudah Iya kan? tidak bisa Tapi kau menjawab. mencret kan? Makanya bang, jangan. Gimana? Nangis. Nangis. Mulai nangis. Walau, tapi Mulai susah. nangis. Kenapa nangis? Loh, 10 pertanyaan yang aku jawab. Tadi 8 jadi 10. Iya, tambah lagi firman. Mana Loh, isi firman? tadi barusan belum sampai 1 detik yang lalu kau bilang 8. Dan aku belum bertanya. Kau bilang 10. Di mana Yesus firman? Ya kan? Tadi pertanyaan terakhir. Di mana Yesus Oke, firman? kalau memang benar aku bertanya 8, Ayat coba 13. dari 8 pertanyaanku itu apa saja yang kutanyakan rupanya? Banyak Masih sekali. sebatas di mana Yesus ngaku firman. Belum jawab tadi. Di mana? Nggak ada kata firman. Dia bahas tentang firman. Ya aku jawab. Yohanes 3:14. Ada kata-kata firman di situ tertulis. Ya tapi di situ ada permulaan kan? Sesuai dengan Wahyu 1. Yohanes 1. Loh, atas dasar apa sangkut pautnya Yesus sama permulaan? Makanya bang, baca Alkitab itu memang Alkitab harus benar-benar jeli bang. Oke, di mana tertulis? Itu bicara tentang pada mulanya. Di Wahyu 3:14 itu bicara tentang permulaan. Kita berpegang dulu ya dari Yohanes 1 ya. Kita berpegang pada Yohanes 1 kan? Nomor 1. Ya kan? Berarti Yesus ini, Ayat itu sudah tergenap. iya, Yesus ini adalah awal dari segala permulaan, betul? Permulaannya. Betul? Oke. Ketika dalam Yohanes 1 nomor 1 Segala sesuatu diciptakan dia. iya, ketika dalam Yohanes 1 nomor 1 dikatakan pada mulanya ada firman, di mana Yesus? Itu sudah dijelaskan di Wahyu 3:14. Saya tanyakan ketika Yohanes 1 nomor 1 berkata pada mulanya adalah firman, di mana Yesus? Bingung dia? Firman-Nya. Ya di sorga lah. Kan saya tanyakan, Yohanes 1 nomor 1 kan mengatakan pada mulanya adalah firman, betul? Ah, Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain firman? Nggak ada. Lantas di mana Yesus? sebelum Yesus menjadi manusia dia di sorga. Saya nggak tanya itu. Berarti ketika 12 pertanyaan apa? Ketika terserah mau 1000 pun kau bilang terserah. Ketika kita mau mengatakan pada mulanya adalah firman, sudah ada surga. Ya surga sudah ada lah. Berarti pada mulanya surga. Pada mulanya firman. Loh. Mana yang benar? Simak Dinda ya, simak ya. Simak ya, ketika pada mulanya adalah firman, apakah surga sudah ada? Ya surga sudah ada kan kediaman Allah. Ya, berarti pada mulanya adalah surga kan? Itu makhluk tahu makhluk roh. Loh, saya tanyakan berarti pada mulanya adalah surga kan, betul? Karena ternyata pada mulanya adalah surga, bukan firman. Tentang firman. Kita berbicara tentang surga. Abang jangan lari-lari bang. Kok lagi? Saya itu menjelaskan tentang firman, bukan surga. Iya, pada mulanya adalah firman. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain firman? Makhluk roh cuma Yesus firman. Yang saya tanyakan, adakah mula-mula yang lain selain firman? Yesus yang pertama kali diciptakan. Baca Kolose 1:15. Yang saya tanyakan Yang pertama. ketika mutar-mutar, ketika
ketika pada mulanya gini Dinda ya, ini Saya tak mana ya? Analogi kasih sama Muna. Ini analoginya dia just ini jelas kita. Nih kuputar ya kameranya ya. Nah, ini kosong ya, nggak apa ya, betul? Ya kan? Pada mulanya, iya, udah 1200 pun, 1200 sudah 1200. Pada mulanya adalah najis. Nah, ketika mulanya adalah najis, adakah mula-mula yang lain mas pada saat ini? Dia pakai logika abang itu macam makro enggak? Dinda, ini nggak ada sangkut pautnya dengan Yohanes tuh, nggak ada. Ada apa dalam bahasa Ibrani? Oke, ya. Ketika pada mulanya adalah firman. Oke, kosong pertama ya. Belum ada apa-apa dulu nih ya, belum ada apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Ini firman nih. Firman nih. Ketika pada mulanya ada firman, adakah mula yang lain selain firman? Makhluk roh yang pertama kali diciptakan itu adalah firman yaitu Yesus. Oh, berarti firman ini adalah roh. Kolose 1 ayat 15, Wahyu 3:14 itu Berarti firman ini adalah roh. makhluk roh. Iya, makhluk itu roh bukan? Iya, makhluk roh juga. Oke, roh. Oke. Allah dalam Kejadian 1 nomor 1 adalah roh. Betul? Betul? Berarti iya, berarti ada roh di dalam roh. Namanya kan ya firman Yohanes 1:1 itu menjelaskan tentang firman. Iya, firman ini apa? Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1:1 pada mulanya. Iya, firman ini apa ini? Ini firman ini apa ini? Firman di mana? Yohanes 1:1. Iya, apa ini firman ini? Makhluk roh. Makhluk roh. Pertama Allah. Siapa yang ngasih tahu kau firman itu roh? Berarti dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu menerima roh gitu. Iya. Berbicara Yohanes 1:1 itu berbicara tentang firman. Iya, firman ini apa dalam Yohanes 1 nomor 1? Iya, makhluk roh. Oke, di mana dikatakan firman itu adalah roh? Yang ada di sisi Allah. Loh, berarti yang pada mulanya adalah Allah. Pertama kali yang ada. Allah itu kan roh. Iya, pada mulanya Allah atau roh? Iya, pada mulanya adalah firman. Oke, ketika Firman pada itu mulanya bersama-sama firman, dengan Allah. dengar ini dah. Ketika pada mulanya ada firman, adakah mula-mula yang lain selain firman? Tidak ada lagi itu namanya pada mulanya. Oh, berarti nggak ada lagi apa-apa ya? Oke, nggak ada apa-apa ya, kosong semua ya, kosong semua. Oke. Ketika pada mulanya adalah firman, ketika pada mulanya adalah firman, di mana Yesus? Yesus itulah firman yang diciptakan pertama kali. Tapi tadi nggak ada datanya kok Yesus itu adalah firman. Bisa. Aku tanya di mana Yesus menyatakan dirinya firman, kau kasih Yohanes 1 nomor 1. Ku kaji Yohanes 1 nomor 1, di situ tertulisnya firman bukan Yesus. Nah, baca lagi Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, makanya dinamakan Yesus namanya. Atas dasar apa kau katakan manusia itu adalah Yesus, sementara pada saat itu sudah banyak manusia? Hah? Ayatnya tidak sudah bahwa firman yang menjadi manusia. Jadi gini ya, itu jujurnya gini Dinda, jujurnya begini. Ya, Apa yang ayat jujur? di dalam Bible-nya itu tidak ada. Cuman kau cocok-cocokkan saja. Kenapa kau cocokkan? Oke. Yang cocokkan gimana? Ya. Apa Ketika yang kau pada cocokkan? mulanya adalah firman, di mana Yesus? Firman itu menjadi manusia, makanya selama manusia dia dinamakan Yang nama saya Yesus. tanyakan pada kondisi ketika pada mulanya adalah firman, Yesusnya di mana? Dialah firman itu Yesus. Di mana Yesus mengatakan dirinya firman? Ayat 3:14. Udah aku baca, nggak ada kata-kata firman di situ permulaan. Di sana ada kata amin, merujuk kepada Yesus juga itu. Apa pula korelasinya amin sama firman? Ya
Kapan Yesus dipanggil amin? Amin, kapan? Makanya di dalam doa kami diakhiri dengan kata amin. Islam makin ngikut. Di mana Yesus dipanggil dengan kata amin? Baca Wahyu 3:14, makanya baca. Kapan Yesus ketika hidup di atas bumi ini dipanggil dengan nama amin? Hah? Kata amin ada di Wahyu 3:14, Bang Faru. Baca, Oke. makanya baca. Kau tahu nggak kata amin itu bersumber dari bahasa apa? Tahu nggak? Itulah Yesus. Itu artinya. Enak kali, itulah Yesus. Itulah Yesus. Kata amin itu, Dinda, dengar. Kata amin itu jika A-nya cuma satu, I-nya cuma satu, itu namanya aman. Itu artinya aman. Aman. Kata amin Aman. itu berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kapan pula Yesus itu pakai bahasa Arab? Amin itu bahasa Indonesia. Kita buka ya. KBBI ya. Coba cari tanya. di dalam bahasa Arab. Kita tanya, kita tanya kata BBI Amin ya. di dalam Kata bahasa Arab. KBBI Coba. ya. Kata amin. Bahasa apa? Nih. Nih. Pasti kau membantah karena kalian umat pembantah. KBBI pun kebantah. Kata amin berasal dari bahasa Arab, jeder. Nih, digunakan untuk mengakhiri doa. Ya, tapi kalau di dalam Arab, di dalam bahasa Arab ya, itu dikatakan artinya terimalah atau demikianlah. Kata ini juga diserap ke dalam bahasa Indonesia, KBBI. Sekarang jadi pertanyaannya. Isi Alkitab, menurut Al-Quran. Jadi pertanyaannya, ya. Sekarang aku tanya Bang, fungsi kata amin ini menurut Quran apa? Coba jelaskan. Loh, kok menurut Quran? Bahasa Arab dibilang lucu. Ada korelasinya rupanya sama Quran tadi kusampaikan. Ada korelasinya kan KBBI kita tanya. Oke, terjemahan Bible kau itu diserap dari bahasa Indonesia bukan? Sekarang Bang, abang mengakui. Sekarang lagi. Lompat lagi kok kemana-mana kau. Mengakui tadi kan. Udah malu kau. Berasal dari bahasa Arab ya kan. Bahasa Arab. Coba jelaskan fungsi amin menurut Quran. Apa korelasinya bahasa Arab dengan Quran? Kenapa Bang nggak bisa jawab pertanyaan? Loh, apa korelasinya bahasa Arab dengan Quran? Apakah setiap bahasa Arab harus Quran? Pertanyaan abang udah 14. Hitung-hitung. Itu framing kau. Yang pertanyaan tuh gini loh, dengar dah ya. Ketika Bible kau bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa japlok bahasa Arab? Sekarang tanya abang, fungsi amin di dalam Quran itu apa? Coba jelaskan menurut berdasarkan Quran. Fungsi amin, nanti kau tanya lagi fungsi jengker. Gencer dalam Quran apa? Gitu-gitu aja pertanyaan. Kata amin kan penting. Loh, Penting kan? apa yang penting bahasa amin? Bagi Islam, apa pentingnya amin bagi Islam? Apa yang pentingnya? Enggak penting, enggak penting. Enggak penting. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sekarang saya tanya, siapa yang ngajarin kau berdoa mengatakan amin? Siapa yang mengajarkan kau berdoa diakhiri dengan kata amin? Siapa yang ngajarin? Baca dulu ya 3:14 biar abang. Siapa yang mengajarin kau setelah berdoa mengucapkan kata amin? Siapa? Arti amin apa? Siapa yang sudah kita buka tadi kata amin? Arti amin menurut KBBI ya. KBBI. Coba. Tak perlu kita bantah lagi. Ya, perkenankanlah. Coba. Cair dong. Ya kan? Perkenankanlah. Sekarang saya tanya, ketika kau berdoa, kau akhiri dengan kata amin, pernahkah Yesus mengajarkan hal demikian? Arti amin apa? Lompat lagi. Udah dibuka datanya tadi kata amin, Dinda. Makanya aku bilang syarat jadi oten itu harus longor permanen. Udah aku buka datanya tadi kata KBBI. Ditanyanya lagi apa kata arti kata amin. Itu menjadi fakta nyata sungguh-sungguh. Yang kutanyakan kapan Yesus? Yang kutanyakan kapan Yesus ngajarin kau berdoa diakhiri dengan kata amin? Makanya aku bilang tadi sama abang, apa makna amin?
Kan udah kita buka maknanya tadi kan. mengakhiri kata amin. Kita sudah buka maknanya kan. Kabulkanlah, perkenankanlah, betul menurut KBBI. Sudah? Ya kan? Coba. Nah, Amin apa? Coba. ketika aku tanyakan Coba. samamu, Coba. yang ngajarin kau berdoa diakhiri dengan kata amin siapa? Coba. Gak ada kan? Ikut-ikut aja. Kenapa orang Kristen Ngikut-ngikut aja. Coba. Amin apa? Oke, nanti jawab pertanyaanku ya. Definisikan Buka lagi dulu. datanya. Amin. Kata amin. Menurut KBBI ini tadi, ini. Ya. Nih, bersumber dari bahasa Arab, ya, yang artinya terimalah, perkenankanlah, ya. Nih, sekarang saya tanya, ketika kamu berdoa di akhir dengan kata amin, adakah Yesus mengajarkannya? Abang tahu ke arti doa? Doa itu adalah Oh, tarik kemana-mana lagi. Tadi apa kata amin? Sekarang tahu arti doa. Mutar tak kemana-mana. Makanya aku bilang, kalian oten itu pinternya melintir-melintir kemana-mana. Yang kutanyakan, kapan Yesus ngajarin kau berdoa diakhiri dengan kata amin? Jangan malu kau. Dengar dulu. Doa adalah berkomunikasi kepada Allah secara roh. Jadi kenapa orang Kristen mengakhiri kata amin? Biar supaya doa itu tersampaikan kepada Allah dan diterima oleh Allah. Oke, di mana tertulis penjelasan itu? Tadi Di mana tertulis penjelasan itu? Di mana? doa kan itu Allah. Di mana tertulis dalam Bible penjelasan itu? Penjelasan itu apa? Yang kau katakan tadi doa adalah bla 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 bla. Di mana tertulis itu penjelasan itu? Makanya di dalam Matius 7, 21, 23 itu menjelaskan Gak bagaimana nyambung kah? Loh, lagi. Tadi kata amin artinya apa? Apa arti doa? Kau tanya lagi. Kau jawab lagi arti kata doa. Kau tahu dari mana arti kata doa itu? Tahu dari mana? Tahu dari mana? semua orang juga tahu apa arti doa. Loh, apa arti doa? Apakah Yesus tahu apa arti doa? Mengerti apa arti doa? Yesus tahu nggak apa arti doa? Makanya malam. Makanya kau masih oten. Karena kau pandai menipu. Menipulah kau berkata sesuatu yang tak pernah dikatakan oleh Yesus. Itu kalian. Bahkan Bible kalian saja pun kalian bantah. Tidak ada gunanya Bible bagi kalian. Kalian hanya menjawab sesuatu, menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsu kalian sendiri. Kata amin dan kata doa itu berasal dari bahasa Arab. Kalian malu mengakui jati diri kalian dalam bentuk bahasa Yunani. Malu kalian. Kau tadi membahas tentang kata amin. Kenapa diakhiri dengan kata amin? Nggak ada pengaruhnya kata amin dengan ujung doa kami. Sementara kamu sendiri tadi mengatakan di ujung doamu itu diajarkan dengan mengatakan kata amin. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan diakhiri doamu dengan kata amin. Pendusta kami. Amin kan menurut tadi yang abang buat tadi. Amin kan terimalah. Berarti setiap doa kita ya harus kita gimana ya? Harus ada kata terimalah kepada Allah. Iya, siapa yang buat ketentuan itu? Siapa yang buat ketentuan itu? Ketawa lagi. Makanya ada kata doa. Yang buat ketentuan itu kutanya, yang bikin ketentuan itu harus diakhiri dengan kata amin siapa? Jadi fungsi amin menurut Wahyu 3:14 apa? Loh, kok bertanya balik? Yang buat ketentuan itu siapa? Itu aja pertanyaanku siapa? Jadi kalau orang yang berdoa itu membuat ketentuan sesuatu gitu. Loh, tadi kau katakan ke kami, berarti nggak ada gunanya amin dalam gaya. Ketika kau katakan kalian berdoa diakhiri dengan kata amin, itu ketentuan dengan siapa? Doa, definisikan apa doa? Ketentuan siapa? Ya definisi doa, kapan Yesus ngajarin definisi doa? Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu berbicara tentang cara bagaimana seseorang itu berdoa biar seseorang itu tidak Rong, cair dong, rong. Gini Dinda, makanya jelas gini Dinda, kalau kayak gitu kau, kalau kayak gini ya gaya kau, tetapi kalau kayak gini ya cara kau, sebaiknya ya kau kunci, kau simpan aja lah bibel kau. Gak ada gunanya bibelmu ya. Gak ada gunanya bibelmu.
Kau menjawab sesuai dengan hawa nafsumu saja. Kalau abang nggak percaya itu terserah abang. Loh, namanya juga mualaf ya kan? Nggak percaya dari mana? Saya tanya tadi samamu, jujur ya, pernahkah Yesus mengajarkan ke kau, akhiri doamu dengan kata amin? Jawab. Makanya aku tanya makna doa apa? Nah, Mbak tanya makna doa apa? Aku nggak mau tahu makna doa apa. Mau kau makna doa itu adalah martabak, terserah kau. Terserah kau. Yang ku tanya, pernahkah Yesus mengajarkan kau, akhiri doamu dengan kata amin? Pernah? Makna kata doa apa? Iya, harus abang definisikan dulu apa. Yang saya tanyakan, pernahkah Yesus mengajarkan kau, akhirilah doamu dengan kata amin? Itu aja ku tanya. Jadi kalau Jadi orang ini prasangkaannya saya, suka-sukanya saja. Kan? Katanya pengikut Yesus. Katanya pengikut Yesus. Jujur Dinda, dengar ya, jujur ya. Tunjukkan bahwasanya umat Kristen itu adalah umat yang jujur memang ikut Yesus. Ya kan? Jangan kau berupaya matikan akalmu ketika ditanya. Simak pertanyaanku ya. Pernahkah Yesus mengajarkan kau, akhirlah doamu dengan kata amin? Di Alkitab kan sudah dijelaskan bahwa Yesus pernah mengajarkan tentang bagaimana cara berdoa. Adakah Yesus mengajari akhirilah dengan kata amin? A ada, B tidak. Makanya abang definisikan dulu apa amin. Makanya mualaf karena kalian penipu. Itu jawabannya. Aku tak mau ditipu. Oh iya. Berarti menurut abang Isa itu penipu ya? Rekam teman-teman ya. Dia yang mengatakan bukan aku ya. Kau direkam nih ke YouTube nih. Kau yang ngomong. Iya, enggak, aku nggak ada ngomong tadi begitu. Aku tidak ada ngomong gitu, kau yang ngomong. Rekam teman-teman. Ini di YouTube kan. Di YouTube kan ini ke-7 channel. Kau katakan Isa penipu. Dia mengatakan ya. Dari awal tadi aku tidak ada berkata Nabi Isa penipu, tapi dia mengatakan teman-teman. Dapat kau 1 ya, direkam. Lanjut terus, katakan. Katakan, lanjutkan narasimu tentang Isa tadi, silakan. Abang sudah mengatakan Yesus penipu. Berarti menurut abang di dalam Oke, rekam teman-teman ya. Dia bilangnya dibilang dia Yesus penipu. Saya katakan Yesus penipu. Sementara di awal narasiku tidak ada yang mengatakan Yesus penipu. Tapi ku katakan kalian penipu. Makanya aku mualaf karena kalian penipu. Kenapa kalian ku katakan penipu? Sesuatu yang tidak pernah dikatakan Yesus dikatakan oleh mereka. Tapi dia framing, dia katakan aku mengatakan Yesus penipu. Gak bisa abang jawab. Tapi udah 15 pertanyaan abang ku jawab semua. Hanya 1. Kau menjawab asal bunyi. Asal bunyi seperti kentut. Menjawab kau dengan menipu. Fungsi sunat dalam Quran apa? Oke, kehendak siapa dalam Quran harus ada fungsi sunat? Oke. Dari menurutmu aku sunat karena Quran. Kan sunat itu penting bagi Islam. Kasih ayatnya, dasarnya. Quran sunat itu penting bagi Islam. Di mana datanya? Berarti menurut abang sunat gak penting ya? Tidak penting. Karena tidak ada hukum penting dalam Islam. Dalam Islam nggak ada hukum penting. Wajib, sunnah, makruh, mubah, nggak ada hukum penting. Nah, karena aku mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tentang milah Ibrahim. Sekarang jawab. Apa fungsi Tuhan sunat dalam Bible? Silakan. Tadi sudah aku jawab. Apa? Yesus disunat itu menurut hukum Yahudi. Saya tidak tanya itu, saya tanya fungsinya. Saya tidak disunat. Saya tidak tanya Kristen. Mulai kan, mutar-mutar. Saya tidak tanya Kristen. Saya tanya apa fungsi Tuhan sunat dalam Bible. Fungsi, guna, manfaat, itu yang saya tanya. Kan tidak disunat. Selain bilang Kristen tidak disunat, ngapain dapat tanya-tanya tentang simak ya. Mulutku nggak ada mengata Kristen. Tengok ya, simak ya. Ada kata-kata Kristen. Ya, saya tanya, apa fungsi sunat bagi Tuhan? Bagi Tuhanmu, apa fungsi sunat? Tuhan siapa? Tuhanmu. Tuhan
Siapa? Tuhanmu siapa? Siapa Tuhannya? Tuhanmu siapa? Siapa? Seketika nggak bertuhan dia, teman-teman. Selamat ayat 5. Seketika dia nggak bertuhan, nggak punya Tuhan dia seketika, teman-teman. Ya kan? Tengok, tanya lagi. Apa fungsi sunat bagi Tuhanmu? Tuhan siapa? Tuhanmu Siapa namanya? siapa? Ya aku tanya siapa Tuhanmu? Aku pula yang bilang nama Tuhanmu, yang nggak aja kau. Gak mungkin aku bilang nama Tuhanmu yang nggak aja kau. Kau ku tanya siapa nama Tuhanmu? Bapakku Tuhan tidak disunat. Apa? Bapakku Tuhan tidak disunat. Oh, kau menuhankan bapakmu. Iya, namanya Tuhan. Oh, bapaknya dituhankan ya, teman. Banyak kali Tuhannya, teman. Oh ya Tuhanku. Coba jelaskan. Oke, Yesus Tuhan bagimu, betul? Tuhan, Bapakmu Tuhan bukan? Tuhan. Mamakmu Tuhan bukan? Hah? Arti Tuhan apa? Iya, Apa arti Tuhan? mamakmu Tuhan bukan? Aku nggak mau tahu arti Tuhan dalam imanmu. Mamakmu Tuhan bukan? Tahu dulu apa arti Tuhan. Mamakmu Jelaskan Tuhan dulu. bukan? Biar nggak salah kita. Iya, mamakmu Tuhan, terserah kau. Aku nggak mau tertarik membahas itu. Mamakmu Tuhan bukan? Bagaimana aku menjelaskan kalau abang nggak ngerti? Emangnya aku minta penjelasan? Ya harus jelaskan dulu. Aku minta penjelasan rupanya. Aku kan nggak minta penjelasan. Saya tanya tadi, Yesus Tuhan bukan Tuhan. Bapakmu Tuhan bukan Tuhan. Mamakmu Tuhan bukan? Abang nanya kan Tuhan. Tuhan, ada tiga Tuhan kau. Pantas rupanya kau sesat, tiga Tuhan kau. Makna Tuhan apa? Makna Tuhan. Gak mau tahu aku. Gimana mau menjelaskan kalau Yang abang penting ngerti makna Tuhanmu tiga, udah hadir. Pantas rupanya kau dari tadi nggak bawa-bawa Banyak Yesus kan kau. kalau abang tidak tahu. Oke, kalau kau memang mau menjelaskan arti kata Tuhan, kasih berdasarkan jelaskan Bible-mu. dulu. Berdasarkan Bible-mu apa arti Tuhan? Ya abang jelaskan udah abang Loh, ngerti. kan kau yang mau ngasih tahu aku arti Tuhan kan? Kau kan? Jelaskan menurut Bible-mu apa arti Tuhan, silakan. Ya jelaskan dulu apa makna Tuhan. Kenapa abang bertanya sama aku? Tetapi abang Kan tidak. kau yang mau ngasih tahu aku tadi kan? Kau kan mau memberikan penjelasan kan? Kan kau kan? Sementara aku bilang, dengar Dinda, ku bilang aku nggak mau tahu penjelasan kau tentang arti Tuhan, kau paksa, ya kan? Aku cuma tanya siapa Tuhanmu, Tidak tahu, bapakmu kenapa kau abang bilang. bertanya sama aku? Gimana? Kalau abang tidak tahu, kenapa abang bertanya sama aku? Aku bukan nggak tahu arti Tuhan, tapi nggak mau tahu. Ya udah jangan tanya kalau abang nggak tahu. Ya udah, aku kan nggak mau nanya, kau yang paksakan aku. Lucu Bisa ini. menjelaskan itu. Aku kan nggak mau nanya, kau paksakan aku supaya mendengarkan penjelasanmu. Bagaimana aku menjelaskan sementara abang nggak tahu? Ya udah, silakan kalau kamu menjelaskan silakan. Tapi aku maunya penjelasan itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Bible-mu, silakan. Apa pertanyaan abang? Apakah abang sudah tahu? Kalau tanpa dalil kau menjelaskan, omon aja mulut nanti. Tidak nggak percaya dengan Linda. Bila kau saya nggak bisa aku percaya, apalagi mulutmu. Yang kedua, fungsi amin di dalam Al-Quran abang tidak bisa menjawab. Siapa yang bilang bisa menjawab? Gak ada korelasinya kata amin sama Quran. Kan aku jawab. Coba jelaskan. Lo apa yang aku jelaskan? Orang gak ada korelasinya kok, lucu. Dalam Quran itu apa? Gak ada korelasinya amin sama Quran, gak ada. Ya, sekarang jelaskan fungsi amin di dalam Quran itu apa? Loh, gak ada korelasinya amin sama Quran, cuman ngapain kau aku mau bertanya? Ngapain aku menjawab sesuatu tentang Quran? Di mana pertanyaanmu gak ada korelasinya dengan Quran, apalagi Islam. Abang kan tadi sudah lari kemana-mana, Bang. Kau yang lari kemana-mana, Dinda. Abang sudah bahas tentang imanku, pertanyaanku jawab. Tetapi kalau bertanya tentang keimanan abang nggak bisa menjawab. Sudah aku jawab. Itu salah. Cair bro. Lengkapi. Sudah aku jawab. Cuman kau nggak menerima jawaban. Fungsi Pelan-pelan amin di dalam Quran itu apa? Loh, kan udah aku jawab. Nggak ada korelasinya. Ada jawaban dari tadi. Tidak ada korelasinya. Loh, ketawain. Coba jelaskan. Kenapa lu jelaskan
Misalkan gini, analoginya gini Dinda. Analoginya gini Dinda. Aku menjual sama kau sebuah martabak. Terus kau tanya, fungsi besi bagi martabak apa? Nyambung enggak? Tunjukkan dalilnya, nggak ada fungsi besi bagi martabak. Ya Allah ya Tuhanku, udah terdudo ini, udah terdudo ini, udah error ini, udah error, masih dimintanya dalilnya. Ketika besi tidak bermanfaat bagi martabak, itu dalilnya. Aduh, itulah buktinya kalian masih Kristen ya, karena kalian tertinggal dalam berpikir, karena kalian lebih mengutamakan hawa nafsu kalian, dan kalian meninggalkan semua perkataan-perkataan dari Yesus. Ya udah jelaskan Pak, siapa di dalam Quran itu apa? Sudah aku jawab. Tidak ada jawabannya. Tidak ada korelasinya amin sama Quran. Dah? Jadi ngapain abang mengucapkan kata amin? Kapan aku bilang amin? Kapan aku bilang amin? Kau dengar dari tadi. Kau yang bawa-bawa si amin kemarin. Dia mengucapkan amin di dalam doa ya. Kapan aku mengucapkan kata amin? Jangan malu, Bang. Loh, kau yang malu. Sekarang saya tanya, kapan Yesus mengajarkan kau akhiri doamu dengan kata amin? Islam kalau berdoa selalu mengucapkan amin di akhir-akhir. Oke, tunjukkan mana Islamnya, mana? Wadolin amin. Salah. Salah kau. Yang enggak ayah kau. Abang malu mengungkapkan. Kok malu? Kau yang harusnya malu. Gini Dinda, dalam diskusi itu kita tidak cari menang dan kalah, tapi 2,3K penonton bisa membuktikan bahwasanya kau berbicara dari awal sampai detik ini tidak berdasarkan apa yang dikatakan Yesus, tapi berdasarkan hawa nafsumu. Itu yang pertama. Yang kedua, kau hanya berupaya mencari-cari sebuah pertanyaan di mana pertanyaan itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya bagi imanmu. Itu tidak ada manfaatnya. Kau hanya mencari-cari seperti itu. Begitulah gaya diskusi ketika di hatimu penuh dengan kebencian dan memang kamu tidak mencari sebuah jawaban. Sementara aku, pertanyaanku dari awal sampai detik ini bermanfaat bagi iman Kristen. Saya nggak bilang kau belum jawab, enggak. Tapi saya bilang, saya pastikan pertanyaanku. Oke, satu pertanyaanku mana jawabannya? Kapan Yesus memberi ajaran? Kapan Yesus ngajarin kau akhirnya kamu dengan kata amin? Kapan? Nanti ada rekaman abang. Itu jawabannya sudah kujawab semua itu. Abang kapan? Kapan Yesus mengajarkan kau akhirnya doamu dengan kata amin? Kapan? Wahyu 3:14 apa itu? Itu ada tulisan amin di situ. Ya Allah ya Tuhanku. Kan udah kujawab. Sekarang jawab pertanyaanku. Fungsi sunat di dalam Quran apa? Baca surah Asar ayat 4. Baca tulis. Carilah sendiri Asar 4. Baca surat Asar 4. Ada buka silakan Asar 4. Cari. Loh. Jadi modal apa kau kemarin nggak pakai data? Biar sama-sama apa kita? Ya kau buka datanya. Ketika kau beri data, aku buka data. Aku beri data, kau buka data. Silakan. Buka lah. Ya kau buka silakan. Buka abang lah, kan abang punya Quran. Loh, apa modalmu jadi diskusi? Makanya kan salah nggak orang bertanya? Loh, karena abang dengar ya, kau bertanya, aku bertanya sama kamu. Dengar, kau dikasih kitab Wahyu ke aku buka datanya kan? Ya kan? Ketika aku kasih data sama kau, buka datanya silakan gantian kita. Lah, aku nggak menyangkal abang. Ya udah. Udah habis. Kau kan tidak menyangkal, udah habis ya. Udah habis ya. Kan udah kau bilang kan nggak menyangkal kan, tapi benar sudah selesai. Sudah selesai. Kan kau bilang nggak menyangkal. Udah selesai. Kau bilang tadi nggak menyangkal. Lucu ini. Kau maksa kau. Udah aku jawab lagi. Oke, sekarang saya tanya samamu. Ya sesuai tema ini sekarang. Kapan Yesus memberikan ajaran Kristen? Jawab dulu pertanyaanku, Bang. Kapan Yesus memberikan ajaran Kristen? Satu. Dari tadi sudah bertanya. Tiga kali saya tanya, kau jawab, aku turunkan. Jawab dulu. Kapan Yesus memberikan ajaran Kristen? Dua. Kapan Yesus memberikan ajaran Kristen? Tiga. Gak mau jawab? Turun. Kalau aku jawab lagi pertanyaan, itu sama aja.
siapa kayak gitu diskusi.